Cek. Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita Perfect World One Misi G episode ke-181. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita di episode sebelumnya di mana Xiao mengikuti pelelangan yang mempertemukannya dengan putra dewa kegelapan duo Genji. Setelah melewati pertempuran yang begitu intens, akhirnya Xiao pun berhasil membalaskan dendam panjang Dojo Supreme, yaitu dengan mengalahkan duo Genji yang pada masa lalu sudah menggebuki dua kakak seperguruannya. Xiao kemudian merampok persembunyian Jundao dan menggabungkan pedang Daluo dengan belati emas 6 warna hingga membuat pedang abadi itu menyerap 6 warna emas di dalam belati. Nah, di episode kali ini kita akan melihat bagaimana Xiao dapat anggota geng motor baru yaitu Sulin alias si Phoenix Pearl dikeroyok oleh kawan-kawannya duo Genji sampai masuk ke alam dingin dengan altar salju yang telah membekukannya semua penduduk asli di dalamnya. Tanpa lama-lama langsung aja kita terobos. Nah, seperti yang bisa kita lihat bersama-sama ketika Xiao sedang asyik mengamati pedang Daluo yang telah menyerap 6 warna emas, sesosok gadis berambut perak melesat ke arahnya di mana si Batian langsung mengenali gadis itu sebagai Phoenix perak yang menjadi buronan di ibu kota Hue berepisode-episode yang lalu. Masih inget kan? Melihat gadis perak itu, Xiao langsung teringat dengan burung berwarna sama yang dulu dia pungut dan beri nama Sulin, sambil mengingatkan betapa bahkan dia telah membantu Sulin untuk memperbaiki bulu-bulunya. Meskipun begitu, Sulin masih terus menyerang Xiao tanpa henti dan mengaktifkan formasi yang memanggil Phoenix emas raksasa melesat ke udara dari bawah kaki si pemuda batu kecil. Tidak berhenti sampai di situ, Sulin juga melancarkan serangan seribuan cahaya putih yang menyerbu Xiao dari segala penjuru dan memaksa bocah beruang itu untuk meledakkan aura di tubuhnya hingga membuat Sulin sadar bahwa manusia yang sempat memperlakukannya sebagai binatang peliharaan itu telah membangkitkan energi abadi. Xiao auto besar kepala ketika membanggakan pencapaiannya kepada Sulin sebelum kemudian mengatakan bahwa pertemuan mereka yang terjadi berkali-kali ini pasti adalah takdir dan menawarkan gadis itu untuk biar enggak haram ngopi-ngopi dulu lah, barangkali dia bisa nambah istri. Namun Sulin justru menyemprot Xiao dengan judes, mengatakan bahwa dia di sini tidak untuk minum tapi untuk menyelesaikan masalah. Xiao tertawa-tawa ketika masih melanjutkan ejekannya kepada Sulin sebelum kemudian mengatakan bahwa dia memang tidak berharap Phoenix perak itu untuk membalas jasanya. Ketika itulah Xiao mengangkat tangannya dan mengeluarkan semacam tanduk emas yang membuat Sulin berdecak kagum menyadari benda itu adalah harta surgawi yang berasal dari puncak dewa yang jatuh. Baru setelah mendapatkan gratifikasi meskipun bukan jet pribadi dari Xiao, Sulin pun bersedia join ngopi ketika pemuda itu menanyakan informasi tentang Istana Supreme kepadanya. Apabila Sulin mau memberitahukan apapun yang dia ketahui tentang Istana Supreme, Xiao berjanji akan memberikan hadiah yang mungkin cukup untuk membantu Phoenix perak itu berubah menjadi burung Phoenix abadi sejati. Sulin sempat berpikir kalau Xiao hanyalah omon-omon doang sebelum kemudian pemuda itu melambaikan tangannya dan menarik keluar separuh tubuh abadi yang dia temukan sebelumnya. Meskipun Xiao sudah memberinya gratifikasi yang lebih besar, Sulin masih tidak bisa memberikan banyak informasi kecuali cerita nenek moyangnya yang pernah mengikuti istana abadi ke wilayah kota kuno perjanjian. Karena kota itu sangat berbahaya, nenek moyang Sulin tidak berani mengikuti lebih lanjut dan juga tidak mau menceritakan hal-hal lain kepadanya. Mendengar kota kuno perjanjian disebut, pikiran Xiao langsung mengingat beberapa hal penting yang dia dapatkan di alam kuno abadi, mulai dari perjanjian kuno, 7 raja pendosa, kapal kuno kematian, sampai sekarang Istana Supreme pun tampak menunjukkan satu ketertarikan meskipun belum jelas. 如今黑色古船
最携妻王，泰国盟约国。 Ketika Xi Hao masih khusyuk mengotak-atik petunjuk yang dia dapatkan selama ini, King Yi menyentuh pundaknya ketika meminta Akang untuk berhenti menggali terlalu cepat hal-hal yang kuno dan misterius seperti ini. Karena dia tidak memberikan informasi yang terlalu penting, Sulin pun berpikir untuk segera pergi sebelum rombongan Xi Hao memaksanya tinggal lebih lama dan mempelajari rahasia Dao dalam tubuh abadi bersama-sama. Berhubung enggak baik nolak rejeki, Sulin pun menerima tawaran itu dan akhirnya tenggelam dalam pelatihan untuk mempelajari tubuh abadi bersama dengan Xi Hao and the geng motornya. Setelah melakukan kultivasi beberapa lama, Xi Hao menyadari bahwa untaian energi abadi pertamanya sudah tidak bisa ditingkatkan lagi. Sementara anggota kelompoknya justru sama sekali tidak bisa menyerap energi abadi itu, sehingga berpikir jika mereka memang harus mencari cara lain untuk mengumpulkan energi abadi. Berhubung sudah tidak ada lagi hal yang dapat dilakukan di sekitar Xi Hao, Sulin pun berpamitan untuk melakukan pelatihannya sendiri dan berubah menjadi Phoenix perak raksasa sekali lagi ketika terbang menjauh dan hilang di balik cakrawala. Setelah kepergian Sulin, Xi Hao dan kelompoknya juga mulai membicarakan rencana satu sama lain, di mana Cao Yuseng berencana untuk melanjutkan pelatihan masing-masing. Tayin Yutu akan mengikuti Xi Hao untuk hunting obat suci, sementara King Yi akan menemui Yu Chan untuk menyelesaikan masalah dengan tubuh utamanya tersebut. Berhubung ayang King Yi enggak mau ditemenin, Xi Hao pun memutuskan untuk melanjutkan pelatihannya dan menerima saran King Yi untuk berlatih di alam dingin yang sunyi dan sepi, di mana selain bisa menjauhkan Xi Hao dari incaran antek duo Junji, suhu dingin di dalamnya mungkin bisa membantunya memblokir api Dao ketika membakar dirinya sendiri. Nah, sebelum masuk ke alam dingin, Xi Hao mampir dulu di 3000 anak tangga batu hijau yang membuatnya langsung terdeteksi oleh pasukan oposisi Xi Hao, membuatnya segera saja begitu banyak ahli tingkat tinggi berkumpul di sekitar 3000 anak tangga batu hijau, termasuk diantaranya jenius kuno kerajaan surgawi, putra kegelapan ilahi alias Heian Genji, serta bestinya duo Genji, siapa lagi kalau bukan Jundao. Jundao berjanji jika dia pasti membalaskan dendam duo Genji sebelum kemudian melayangkan serangan beramai-ramai dengan pasukan oposisi ke arah Xi Hao dari segala penjuru mata angin. Ratusan ledakan energi dan senjata ilahi melesat ke arah Xi Hao tanpa ampuh, membuat keadaan di sekitar anak tangga batu hijau menjadi semakin semarak ketika menunjukkan adegan pengeroyokan yang begitu kejam. Namun Xi Hao sama sekali tidak bergeming ketika melihat begitu banyak orang menyerangnya beramai-ramai dan tersenyum tipis ketika memancarkan cahaya emas dari kedua matanya yang cemerlang. Setelah Xi Hao membuka matanya, formasi raksasa dengan warna yang sama menyebar dari tubuhnya sebelum kemudian membentuk tabir pelindung yang dikelilingi oleh syair Dao. Tidak hanya gagal menghancurkan tabir, malah banyak di antaranya yang memantul hingga melukai balik pasukan oposisi hingga membuat banyak orang mulai mundur dengan ketakutan. Ketika itu jenius kerajaan surgawi yang kita sebut aja dia Bambang meminta semua orang untuk tidak ragu-ragu karena Xi Hao sedang memasuki kondisi pelatihan dan tabir tidak akan bertahan lama apabila mereka terus melancarkan serangan. Setelah mendengar orasi Bambang, pasukan oposisi pun sekali lagi melancarkan serangan dengan barbar hingga dalam beberapa saat kemudian tabir yang melindungi tubuh Xi Hao pun akhirnya pecah. Wajah putra kegelapan menjadi syarat dengan niat membunuh ketika melihat tabir hancur sebelum kemudian memimpin semua orang untuk menghancurkan Huang saat ini juga ketika kesempatan mereka terbuka lebar. Namun baru saja rombongan oposisi mengambil beberapa langkah ke depan, awan kelabu bergulung di udara ketika sebuah pedang emas raksasa yang diukir dengan Dao turun seperti dewa yang menindas dunia dan membuat begitu banyak pasukan oposisi dibuat pindah alam hanya dalam sekejap mata.
mereka. Meskipun berhasil melepaskan serangan yang cukup mematikan, ternyata pedang guntur itu tidak bertahan lama dan budidaya Xiao pun menjadi kacau karena pelatihan terganggu hingga membuat Jundao segera melakukan serangan mumpung Xiao berada dalam kondisi lemah. Tanpa pikir panjang, Jundao melepaskan serangan lurus ke arah Xiao membuat tubuh sang Raja Iblis secara perlahan menunjukkan retakan sebelum kemudian meledak menjadi cahaya emas yang menyebar ke seluruh wilayah anak tangga. Meskipun mereka memang menyerang ketika Xiao melakukan pelatihan, Jundao tidak berharap jika pemuda itu akan menjadi sangat lemah dan mudah digebugin seperti ini. Dan benar saja kecurigaan yang dirasakan oleh Jundao karena setelah meledak, tubuh Xiao justru berubah menjadi run emas yang mengundang bencana guntur, di mana run emas yang membentang di cakrawala ini tidak lain dan tidak bukan merupakan formasi pembunuhan. Melihat formasi pembunuhan aktif, semua orang baru tahu jika Xiao telah berhasil mengelabui mereka dan bergegas pergi secepat yang mereka bisa demi menghindari gempuran bencana guntur yang begitu menakutkan. Sementara pasukan oposisi sedang dihajar oleh formasi pembunuhan guntur, si empunya formasi sudah memasuki alam dingin yang seluruh datarannya ditutupi oleh salju tebal, menunjukkan betapa ekstrim suhu dingin yang menyelimuti ruang ini. Tayin Yutu berusaha memastikan apakah strategi Xiao benar-benar berhasil mengelabui pasukan oposisi, membuat si Batian segera berteriak nyaring ketika berkata tidak ada satu mata surgawi pun yang bisa melihat formasi persembunyian yang telah dia persiapkan. Tayin Yutu hanya bisa geleng-geleng kepala melihat dua rekannya yang terlampau OP, memikirkan lebih menakutkan mana dua saudara beda spesies ini atau alam dingin yang sudah hampir membuat ubun-ubunnya membeku. Berjalan lebih jauh ke pedalaman alam dingin, Xiao dan kawan-kawan melihat banyak patung-patung es dengan berbagai pose muncul di hadapan mereka, di mana apabila diamati lamat-lamat mereka menyadari bahwa patung-patung es ini kemungkinan adalah manusia yang dibekukan sampai mati. Melihat pakaian patung-patung es yang menunjukkan kemiripan, Tayin Yutu langsung menebak jika sepertinya patung-patung ini adalah warga lokal yang membeku entah karena apa. Melihat lebih detail, Tayin Yutu menangkap bahwa orang-orang yang membeku ini tampak menantikan hal baik, bahkan diantaranya masih dalam pose berdoa yang membuatnya bertinyi-tinyi. Bencana macam apa yang bisa membekukan setiap orang dengan kultivasi Rana Dewa sejati membeku secara instan begini? Masih khusyuk mengamati warga lokal alam dingin yang membeku, si Batian berteriak nyaring ketika mengabarkan bahwa sebenar-benarnya tengah berada di sebuah altar. Ketika menaiki altar, pedang Daluo keluar sebelum menyalakan api yang mengelilingi altar dan memanggil keluar aura agung yang tidak lain adalah sebuah aura abadi. Ketika aura abadi keluar dari altar, awan di alam dingin bergejolak dan membentuk pusaran yang dipenuhi dengan semburat guntur emas yang padat, dan Xiao segera meraih pedang Daluo dan siap baku hantam ketika melihat kedua rekannya menggigil berjamaah menandakan bahwa suhu menjadi semakin dingin setelah aura abadi altar meledak. Tidak mau membiarkan dua rekannya mati kedinginan, Xiao pun membentuk tabir yang pada akhirnya membuat Tayin Yutu dan si Batian tenang. Meskipun si batu surgawi itu masih bersin sesekali untuk melepaskan hawa dingin di tubuhnya. Nah, tepat ketika si Batian bersin, ruang di seluruh alam bergetar dan salju di puncak gunung mengalami kelongsoran yang membuat rombongan Xiao auto kelabakan. Xiao segera mengajak dua rekannya untuk pergi setelah mengomeli si Batian yang bersin sembarangan. Xiao menjadi semakin panik ketika melihat Tayin Yutu hampir saja tergulung oleh bola salju, membuat si bocah beruang segera menarik sang tuan putri kelinci mendekat sebelum menarik keluar pedang Daluo. Ketika menggemakan suara ke seluruh ruang, Xiao berkata bahwa dirinya sudah pernah melalui berbagai macam kesengsaraan guntur, termasuk bencana penyegelan es, sehingga longsoran salju semacam ini bukanlah ancaman besar baginya. Ketika itulah pusaran awan guntur sekali lagi muncul di langit sebelum kemudian menimbulkan ledakan besar ketika bertabrakan dengan longsoran salju alam dingin.
Xiao menancapkan pedangnya ke tanah dengan napas terengah-engah setelah menyelesaikan masalah salju longsor, karena meskipun dia memang mampu menangani bencana menakutkan itu, Xiao tetap merasakan kelelahan dao ekstrim yang membuat dengkulnya kehilangan kekuatan. Tain Yutu sangat bersyukur mereka memiliki ahli sekuat Xiao di kelompoknya, sementara si Batian tampak begitu menyesal ketika berjanji nggak akan jajan dan bersin sembarangan lagi. Xiao tertawa kecil ketika menjelaskan bahwa longsoran salju seharusnya tidak disebabkan karena si Batian bersin, melainkan karena menargetkan energi abadi yang dia miliki. Hal ini mau tidak mau membuat Xiao bertinyi-tinyi apa yang sebenarnya terjadi pada penduduk lokal alam dingin dan hubungan mereka dengan bencana yang menargetkan energi abadi. Edian, nyalah itu pasukan oposisi yang nyerang Xiao berame-rame malah kena prank berjamaah sama Kang Pak Boy. Sekarang rombongan Xiao udah pada pergi sendiri-sendiri nih. Xiao dan Tain Yutu ke alam dingin, sementara Neng Qingyi mau meet up bersama dengan Yuchan-nya. Kira-kira mampukah Qingyi menyelesaikan masalahnya dengan tubuh utama peri Yuchan, dan misteri apa yang tersembunyi di balik alam dingin tentang energi abadi? Nantikan terus pembahasannya hanya di Gnosis alias Cakra Diva ya. Rama di sini pamit, bye bye.